Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pernah dengar hakim yang memutuskan perkara dengan cara paling aneh sedunia? Bukan pakai palu, bukan pakai sumpah, tapi bikin kuda kelaparan 3 hari 3 malam. Penasaran kok bisa begitu? Seperti apakah keseruan kisah yang penuh tawa ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari pagi baru saja menyinari menara-menara megah Baghdad, namun di dalam balairung agung istana, suasana sudah jauh dari kata tenang. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya memulai hari dengan ketenangan dan kebijaksanaan, kini tampak gelisah. Bukan intrik politik atau ancaman dari negeri tetangga yang mengganggu pikirannya, melainkan sebuah perselisihan remeh yang tak kunjung menemukan ujungnya. Sengketa atas seekor kuda. Di hadapan singgasananya, dua sosok pria berdiri tegak, masing-masing dengan ekspresi keras kepala yang tak goyah. Yang satu adalah Malik, seorang pedagang gandum dengan perawakan kekar dan sorot mata tajam. Yang lain adalah Karim, pedagang rempah-rempah yang lebih kurus namun tak kalah gigih. Di antara mereka, seekor kuda jantan berbulu coklat kemerahan, dengan surai dan ekor hitam legam, berdiri tenang seolah tak peduli dengan nasibnya yang sedang dipertaruhkan. "Ampun Baginda Raja yang bijaksana," seru Malik, suaranya menggelegar memenuhi balairung. "Hamba bersumpah demi langit dan bumi, kuda ini adalah milik hamba. Hamba membelinya dengan harga yang mahal dari seorang pengembara di pasar 3 bulan yang lalu. Sejak itu, hamba merawatnya seperti anak sendiri, memberinya makan jelai terbaik dan menyikat bulunya setiap fajar." Jari telunjuknya teracung ke arah Karim, menuduh. Orang ini adalah penipu ulung yang ingin merebut hak milik hamba. Karim, dengan wajah memerah karena tuduhan itu, balas membentak. "Dusta belaka, Baginda. Itu kuda hamba. Sejak lahir ia berada di kandang hamba. Ia lahir dari kuda betina kesayangan hamba. Ada tanda lahir khusus di paha kirinya, berbentuk seperti bulan sabit kecil, yang hanya diketahui oleh hamba dan kuda itu sendiri. Malik ini hanyalah pencuri yang mencoba mengambil keuntungan dari kemasyhuran kuda hamba." Debat sengit itu telah berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Raja Harun al-Rashid telah mendengarkan kesaksian puluhan saksi, mulai dari tetangga hingga pedagang pasar, namun tak satu pun yang mampu memberikan bukti kuat yang memihak salah satu pihak. Setiap saksi memiliki versi ceritanya sendiri, seringkali saling bertentangan, atau terlalu samar untuk dijadikan landasan hukum. Raja bahkan telah memanggil beberapa ahli kuda dari kandang istana untuk memeriksa ciri-ciri kuda, mencari tahu apakah ada keunikan yang bisa membedakan. Namun, kuda itu, dengan segala pesonanya, tidak menunjukkan preferensi atau reaksi khusus terhadap salah satu pedagang. Tanda lahir yang disebut Karim pun, meskipun ada, ternyata tidak cukup unik. Beberapa kuda lain juga memiliki tanda serupa. Raja menghela napas berat. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan keadilan, ia merasa frustrasi. Bagaimana mungkin sebuah sengketa kuda bisa menguras energi dan pikirannya sedemikian rupa? Jika perkara sederhana ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana ia bisa menjaga wibawa kerajaannya di mata rakyat dan penguasa lain? "Para menteriku, para penasihatku," ucap raja dengan nada lelah, "apa yang harus kita lakukan? Kuda ini benar-benar membuatku kehilangan akal sehat." Setiap bukti tampaknya saling meniadakan. Suasana balairung hening sejenak, semua orang tampak berpikir keras. Kemudian, Menteri Besar, seorang pria tua berjanggut putih panjang dengan tatapan bijaksana, maju selangkah. "Ampun Baginda Raja yang mulia," katanya hati-hati, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Mungkin ada satu orang yang bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sebuah sudut pandang yang tidak terpikirkan oleh kita semua." Raja Harun al-Rashid mengangkat alisnya yang lebat. "Siapa yang kau maksud? Menteri? Apakah ada ulama baru yang belum kudengar kebijaksanaannya?" Menteri Besar tersenyum tipis. "Bukan ulama, Baginda. Orang itu adalah Abu Nawas." Seketika, bisik-bisik terdengar di antara para hadirin. Nama Abu Nawas selalu identik dengan kecerdikan,
tetapi juga dengan kenakalan, lelucon, dan cara-cara yang tak terduga. Ia dikenal sering membuat raja jengkel sekaligus terhibur. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Ia ingat bagaimana Abu Nawas pernah memecahkan teka-teki paling rumit dan keluar dari situasi paling sulit dengan akal-akalnya yang gila. Namun, ia juga ingat betapa seringnya Abu Nawas membuat kepala pusing dengan ulah dan leluconnya yang di luar nalar. Menyerahkan keputusan penting kepada Abu Nawas terasa seperti melempar dadu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Raja Harun al-Rashid akhirnya mengangguk, sebuah keputusan yang dibuat lebih karena keputusasaan daripada keyakinan penuh. Baiklah, putusnya, menghela napas. Panggil Abu Nawas. Biarkan dia mencoba. Kita lihat apakah ia bisa menyelesaikan perkara kuda ini dengan cara uniknya. Atau justru menambah kekacauan. Utusan istana segera bergegas menuju kediaman Abu Nawas, membawa perintah raja. Di Balairung, Malik dan Karim masih saling melotot, tak sedikit pun mengurangi ketegangan di antara mereka, menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka. Mereka tidak tahu bahwa hakim yang akan datang adalah seseorang yang sama sekali tidak mereka duga. Seseorang yang akan mengadili bukan dengan hukum tertulis, melainkan dengan pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan kuda. Malam telah beranjak, dan fajar mulai menyingsing ketika Abu Nawas tiba di istana. Penampilannya seperti biasa, sederhana namun ada kilatan cerdas di matanya yang selalu tampak jenaka. Raja Harun al-Rashid, yang sudah menunggu dengan tidak sabar, segera memanggilnya ke Balairung. Malik dan Karim, kedua pedagang yang bersengketa, menatap Abu Nawas dengan tatapan curiga sekaligus penasaran. Mereka telah mendengar desas-desus tentang keanehan Abu Nawas, dan bertanya-tanya bagaimana orang seperti ini bisa menjadi hakim dalam kasus penting mereka. Abu Nawas, kata raja, memulai pembicaraan, aku telah menjelaskan kasus ini kepada utusanku. Bisakah engkau mencari keadilan di antara dua pedagang ini? Abu Nawas mengangguk hormat, sorot matanya menelusuri wajah Malik dan Karim bergantian, lalu beralih menatap kuda yang masih berdiri tegak di tengah Balairung. Kuda itu tampak tegar, seolah tak terpengaruh oleh drama yang melingkupinya. Baiklah Baginda yang mulia, jawab Abu Nawas dengan suara tenang, hamba akan mencoba membantu. Namun, hamba memerlukan waktu dan cara hamba sendiri. Jangan ada yang ikut campur dengan keputusan hamba, betapapun anehnya nanti. Raja Harun al-Rashid menghela napas. Baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan sepenuhnya padamu. Tapi ingat, keadilan harus ditegakkan. Abu Nawas kemudian menghampiri kuda itu, mengelus lehernya lembut, dan berbisik sesuatu yang tidak terdengar oleh siapapun. Kedua pedagang itu saling pandang, bingung. Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas? Setelah itu, Abu Nawas kembali ke tengah Balairung dan menatap tajam kedua pedagang. Dengarkan baik-baik, katanya dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Aku tidak akan bertanya apa-apa lagi pada kalian. Aku tidak butuh kesaksian atau bukti-bukti yang saling bertentangan. Malik dan Karim semakin bingung. Jika bukan dengan bertanya, lalu bagaimana Abu Nawas akan memutuskan? Aku hanya akan memerintahkan agar kuda ini dibawa ke kandang dan tidak diberi makan serta minum selama 3 hari 3 malam. Lanjut Abu Nawas, ucapannya mengejutkan semua yang hadir. Para menteri, pengawal, bahkan Raja Harun al-Rashid sendiri terkesiap. Tapi Tuan Hakim, seru Malik, wajahnya pucat. Itu bisa membunuh kuda. Ini tindakan kejam. Karim juga ikut protes. Bagaimana mungkin begitu? Kuda ini akan kelaparan dan kehausan. Itu penyiksaan. Abu Nawas mengangkat tangan, menghentikan semua protes. Jangan membantah. Ini adalah keputusanku. Aku tahu apa yang kuperbuat. Setelah 3 hari, kita akan lihat siapa pemilik sebenarnya. Ketua pengawal istana, seorang pria berotot besar yang dikenal tegas, maju. Maafkan hamba Tuan Hakim, tapi perintah ini sungguh berat. Kuda itu bisa mati. Laksanakan saja. Potong Abu Nawas tegas, suaranya kini tidak lagi jenaka. Kuda ini harus diserahkan kepada penjaga kandang istana. Pastikan tidak ada setetes air pun atau sehelai rumput pun yang menyentuhnya selama 3 hari penuh. Dan awasi baik-baik kedua pedagang ini agar tidak mencoba mendekat. Dengan berat hati, perintah Abu Nawas dilaksanakan. Kuda itu pun dibawa pergi ke kandang khusus.
sementara Malik dan Karim hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Mereka tidak mengerti jalan pikiran Abu Nawas. Apakah ia benar-benar akan membiarkan kuda itu mati? Atau ada maksud tersembunyi di balik kekejaman yang nyata ini? Raja Harun al-Rashid pun masih ragu, namun ia telah berjanji untuk membiarkan Abu Nawas bertindak. 3 hari ke depan akan menjadi penentu, bukan hanya bagi nasib kuda, tetapi juga bagi reputasi Abu Nawas sebagai seorang hakim. 3 hari yang terasa seperti seabad pun berlalu. Di istana, ketegangan terasa begitu pekat. Raja Harun al-Rashid, yang terus-menerus memikirkan nasib kuda malang itu, tampak tidak sabar. Malik dan Karim, kedua pedagang yang bersengketa, hadir kembali di Balairung dengan wajah kuyu dan mata bengkak. Mungkin karena kurang tidur atau khawatir berlebihan. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan. Apakah kuda itu masih hidup? Dan bagaimana Abu Nawas akan menentukan siapa pemiliknya setelah perlakuan kejam seperti ini? Tepat di hari yang ditentukan, Abu Nawas kembali ke Balairung, ditemani oleh ketua pengawal yang membawa kuda itu. Kondisi kuda itu tampak memprihatinkan. Bulunya sedikit kusam, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan ia melangkah gontai, menunjukkan jelas efek dari 3 hari tanpa makanan dan minuman. Para hadirin menatap kuda itu dengan rasa iba, dan bisik-bisik ketidaksetujuan mulai terdengar. Raja Harun al-Rashid sendiri menatap Abu Nawas dengan ekspresi campur aduk antara cemas dan ingin tahu. Abu Nawas mengabaikan semua tatapan itu. Ia berdiri di tengah-tengah, menghadap kedua pedagang, lalu menatap kuda yang lemas di sampingnya. Ia mengambil sebuah ember besar berisi air bersih yang jernih, dan sekeranjang penuh rumput segar yang hijau. Aroma rumput yang menggoda segera memenuhi ruangan, membuat kuda itu sedikit mengangkat kepalanya, namun masih tampak ragu dan takut. Abu Nawas meletakkan ember air dan keranjang rumput itu di depan kuda, tepat di antara Malik dan Karim. Sekarang, kata Abu Nawas, suaranya tenang namun jelas terdara, aku perintahkan kalian berdua untuk secara bersamaan, tanpa menyentuh kuda ini sedikitpun, membuat kuda ini makan dan minum. Malik dan Karim saling pandang dengan kebingungan. Perintah macam apa ini? Bagaimana mungkin mereka bisa membuat kuda itu makan dan minum tanpa menyentuhnya? Mereka mencoba berbagai cara. Malik melangkah maju sedikit, membujuk dengan suara lembut, "Ayo nak, makanlah, minumlah." Kuda itu hanya bergeming. Karim juga mencoba hal yang sama. "Makan, minum, kudaku sayang." Namun, kuda itu tetap diam, seolah membatu, hanya menatap air dan rumput di depannya dengan tatapan kosong. Waktu berlalu, terasa begitu lambat. Kuda itu, meskipun jelas kelaparan dan kehausan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Semua mata tertuju pada mereka, menanti keajaiban. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Karim, si pedagang rempah, tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia menatap kuda itu, yang tampak begitu lemah dan menderita. Rasa iba dan kasih sayang yang mendalam meluap dari hatinya. Tanpa sadar, sebuah isakan kecil keluar dari bibirnya, dan air matanya mulai menetes membasahi pipi. Ia maju selangkah, bukan untuk membujuk kuda, tetapi seolah ingin menyampaikan rasa sedihnya. Dan pada saat itulah keajaiban itu terjadi. Kuda itu, seolah merasakan kesedihan dan kepedihan dari Karim, mengangkat kepalanya yang lesu secara perlahan. Sorot matanya yang sebelumnya kosong kini menatap lurus ke arah Karim, seolah mengenali. Dengan susah payah, kuda itu mengambil langkah kecil, kemudian satu langkah lagi, bergerak mendekati ember air. Lehernya menunduk, dan ia mulai minum dengan tegukan-tegukan yang panjang dan penuh kelegaan. Setelah puas minum, ia beralih ke keranjang rumput dan mulai melahapnya dengan rakus, seolah baru pertama kali merasakan makanan yang begitu nikmat. Semua yang hadir di Balairung terperangah. Raja Harun al-Rashid menyaksikan dengan mata terbelalak. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum penuh kemenangan. Ia menunjuk ke arah Karim. Dia adalah pemilik kuda yang sah, serunya dengan lantang dan tegas. Malik terkesiap, lalu menatap Abu Nawas dengan mata penuh protes. Bagaimana bisa begitu, Tuan Hakim? Tuntutnya. Ia tidak menyentuhnya. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya kini penuh kebijaksanaan. Dengarkan aku baik-baik, Baginda dan kalian semua, katanya, suaranya kini membimbing dan menjelaskan. Binatang,
terutama kuda, memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan pemiliknya yang asli. Meskipun lapar dan haus sampai di ambang kematian, seekor kuda tidak akan mudah makan dan minum jika ada orang asing di dekatnya, apalagi setelah mengalami tekanan seperti ini. Namun, lanjut Abu Nawas, menatap Karim yang masih terisak haru. Ketika pemiliknya yang asli datang, bukan dengan perintah atau bujukan, melainkan dengan menunjukkan rasa kasih sayang, kepedihan, dan ikatan hati yang tulus. Seperti yang ditunjukkan oleh tangisan tulus pedagang Karim tadi, kuda itu akan merespons. Kuda itu merasakan energi, ikatan, dan suara hati dari pemiliknya. Ia tahu siapa yang peduli kepadanya, dan pada saat itulah ia merasa aman untuk makan dan minum. Malik yang mencuri kuda itu tertunduk malu, tidak bisa membantah lagi. Kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas telah membongkar kebohongannya. Raja Harun al-Rashid sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Keputusan yang awalnya tampak kejam itu ternyata adalah sebuah ujian kepekaan dan ikatan yang tak bisa dipalsukan. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas keputusannya yang adil dan cerdas, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mengungkapkan kebenaran tentang ikatan antara manusia dan binatang. Sejak saat itu, reputasi Abu Nawas sebagai seorang yang bijaksana dan adil, meskipun dengan cara yang tak terduga, semakin dikenal luas di seluruh Baghdad dan sekitarnya. Malik, si pedagang gandum yang tamak, harus menerima kenyataan pahit. Ia bukan hanya kehilangan kuda curiannya, tetapi juga reputasinya di pasar. Tak ada lagi yang mau berurusan dengannya, takut akan penipuannya. Sementara itu, Karim, pemilik kuda yang sah, mendapatkan kembali hartanya dan lebih dari itu, ia mendapatkan kembali kehormatannya. Kuda itu, setelah kembali ke tangan pemilik aslinya, pulih dengan cepat, seolah ikut merasakan kelegaan. Ikatan mereka semakin kuat, sebuah bukti bisu dari kebenaran yang telah diungkap oleh Abu Nawas. Abu Nawas sendiri kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak mencari pujian atau kekayaan. Baginya, melihat keadilan ditegakkan adalah hadiah terbesar. Ia terus menulis puisi, berbagi lelucon, dan sesekali, ketika Raja Harun al-Rashid menghadapi kebuntuan, ia akan dipanggil kembali untuk memecahkan masalah dengan caranya yang unik dan tak terduga. Setelah putusan yang tak terduga namun mutlak adil itu menggema di seluruh Balairung Agung, sebuah bisikan kagum menjalari setiap sudut istana Baghdad, lalu menyebar secepat embusan angin melintasi padang pasir, hingga ke pelosok-pelosok terjauh kekhalifahan Abbasiyah. Raja Harun al-Rashid, yang tadinya hanya mengizinkan Abu Nawas bertindak karena sudah kehabisan akal dan dilanda keputusasaan, kini menaruh hormat yang jauh lebih mendalam pada sang penyair nyentrik itu. Sebuah realisasi penting menghantam kesadarannya. Keadilan sejati tak selalu terpampang jelas dalam buku-buku hukum yang tebal atau terucap lugas dari kesaksian para saksi belaka. Ada dimensi lain yang lebih dalam, sebuah ikatan tak kasat mata antara makhluk hidup, sebuah kebenaran fundamental yang hanya bisa diungkap oleh mata batin yang tajam, hati yang peka, dan kecerdikan yang melampaui batas-batas konvensional. Bagi Malik, si pedagang gandum yang tamak dan penuh tipu daya, hari itu adalah awal dari kejatuhan dan kemunduran yang tak terelakkan. Ia bukan hanya kehilangan kuda curiannya, yang menjadi simbol keserakahannya, tetapi reputasinya di pasar hancur tak bersisa, tercoreng oleh noda kebohongan. Tak ada lagi pedagang lain yang percaya kepadanya atau mau berbisnis dengannya. Bayangan penipuannya yang terungkap di hadapan raja menjadi penghalang tak kasat mata yang mengepungnya. Malik harus menanggung malu dan kerugian besar, sebuah pelajaran pahit tentang akibat dari ketamakan dan ketidakjujuran. Sebaliknya, Karim, si pemilik kuda yang jujur dan tulus hati, mendapatkan kembali bukan hanya hartanya yang berharga, melainkan juga kehormatan dan pengakuan dari seluruh penduduk Baghdad. Kisahnya menjadi buah bibir, sebuah narasi tentang kesabaran yang berbuah keadilan. Kuda itu sendiri, setelah kembali ke pelukan pemilik aslinya yang penuh kasih, pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Bulu-bulunya kembali berkilau, sorot matanya kembali ceria, seolah ia pun ikut merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang sama dengan Karim. Ikatan batin mereka, yang teruji oleh penderitaan dan keadilan, semakin kuat, menjadi bukti bisu dari kebenaran yang telah disingkap oleh akal brilian Abu Nawas. Kisah ini bukan hanya tentang kuda, melainkan tentang ikatan emosional yang tak bisa dipalsukan. Abu Nawas sendiri, seperti biasa, tak mencari pujian berlebihan apalagi kekayaan materi.
Ia tetap menjalani kehidupannya yang sederhana, meluangkan waktu untuk menulis puisi-puisi satir nan mendalam, melontarkan lelucon-lelucon cerdas yang membuat berpikir, dan sesekali, ketika Sang Raja Harun al-Rashid kembali menghadapi masalah yang rumit dan tak terpecahkan oleh para penasihatnya, ia akan dipanggil kembali. Dan setiap kali itu terjadi, Abu Nawas selalu berhasil memukau semua orang dengan cara-caranya yang unik dan tak terduga, membuktikan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari arah yang paling tidak disangka-sangka, dari seseorang yang berani berpikir di luar kotak, bahkan di luar nalar. Kisah tentang Abu Nawas yang menjadi hakim dalam sengketa kuda ini pun menjadi salah satu legenda yang paling sering diceritakan, dari warung kopi yang ramai di sudut kota hingga balairung istana yang megah. Ia menjadi pengingat abadi bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu bersemayam dalam tumpukan buku tebal hukum atau gelar-gelar tinggi di mahkamah, melainkan dalam kemampuan untuk melihat melampaui permukaan yang menipu, memahami esensi hati nurani, dan menggunakan akal sehat dengan cara yang paling kreatif, bahkan jenaka, untuk mengungkap kebenaran. Dan begitulah, sang sufi lucu Abu Nawas terus hidup dalam cerita-cerita rakyat dan hikayat-hikayat yang diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi simbol kecerdikan, humor, dan keadilan yang tak lekang oleh zaman. Kisahnya mengajarkan bahwa integritas dan kejujuran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan, seringkali melalui perantara yang paling tak terduga.